Halo guys, selamat datang di podcast KPU. Nah, jadi sebelumnya makasih banyak nih buat kedua paslon yang udah nyempatin waktunya buat ikut podcast hari ini. Mungkin banyak submitan atau kayak harusnya teleponan sama Ayang gitu kan, tapi karena podcast hari ini jadi terhalang gitu ya. Oke, terima kasih banget buat buat paslon. Nah, anyway, ini kami KPU 2022-2023 ngadain podcast ini. Tujuannya itu sebenarnya kayak buat nunjukin personality kalian, buat nunjukin kayak sifat-sifat kalian gitu kedua paslon. Nah, kayaknya kalau misalnya kita nggak kenal kalian kayak kurang afdol kan, makanya kita buat podcast hari ini tentang sifat kalian juga. Nah, tapi kan sebelum pasangan calon ini nih ngenalin diri, ada baiknya nggak sih kita MC-nya ini ngenalin diri dulu ya, walaupun mungkin kita udah kenal kalian, kalian juga mungkin udah kenal kita ya kan. Jadi kenalin, aku Nadia Tambunan dari divisi acara, terus teman aku. Kenalin, nama aku Sena, aku juga dari divisi acara. Nah, kita dua kan ini udah ngenalin diri. Nah, boleh dong kalian dari masing-masing ketua sama wakil ketuanya ngenalin diri. Terserah deh, mau dari siapa dulu, mau dari ketuanya atau dari wakilnya. Kalau enggak, biar adil, sweet juga boleh. Ya. Terserah sih. Hormati ketua. Siapa dulu nih? Akunya? Boleh. Oh. Jadi nama aku Nathaniel Sregar. Apa lagi ya? Nim. Boleh. Nim ya. Boleh nih, Mim, Prodi. Nim 23. Aku dari Prodi Informatika Angkatan 2020. Aku kemana lagi? Aku tinggal di Bali lah. Untuk ayang-ayang nggak ada. Kalau dia Boleh nih yang merasa nggak punya ayam juga, join. Boleh lah chat Nathaniel ya. Oke, lanjut ke wakilnya mungkin ya. Oke, namaku Ondra Immanuel Siombing. NIM kalau di kelas itu dipanggil 035 11420035, asalnya dari Bali G. Baru mama itu baru Pasaribu. Terus status sekarang udah punya ayang. Jadi nomor telepon udah diblok. Buat yang lagi nonton ini nggak disarankan ya buat ngechat kontra lagi, soalnya udah punya ayang, skip Ya, dulu. udah. Tapi kalau ketuanya boleh sih digaskan. Udah punya pawang ya. Udah punya pawang. Jadi ini kan udah ngenalin diri masing-masing nih, udah tahu juga udah punya ayang atau belum punya ayang. Jadi masa-masa santainya udah selesai, boleh nih lanjut ke acara selanjutnya buat ditanya-tanyain. Boleh nih buat Sena, boleh nih dikasih serangan-serangan pertanyaan. Oke, sebelum masuk ke pertanyaan nih, boleh nih siapin mental dulu. Agak mengguncang mental saya pertanyaan. Aduh. Udah biasa kena mental. Oke, dari pertanyaannya yang simpel-simpel aja dulu kali ya. Pertanyaan pertama itu kayak sebenarnya awal mula kalian tuh bisa jadi pasangan calon ketua dan wakil ketua itu apa? Terus apa yang buat kalian tuh bisa jadi calon pasangan wakil ketua dan ketua? Aduh. Serius juga ini pertanyaannya. Ya, yang invite kemarin ya. Jadi gimana nih? Jawab Nat. Kalau yang jelasin tadi jawab. Jawab Nat. Aku ya. Yo gas. Ini kita kasih semua tuh gimana, Andra? Tipis-tipisnya aja tuh gimana? Gak apa-apa, mau sampai ke dalam-dalamnya aja, mau sampai tipis-tipisnya aja boleh. Terserah mana nyamannya aja. Oh, oke. Jadi gimana ceritanya ya? Gimana bisa maju gitu ya? Kalau untuk jadi BEM sebenarnya niatnya udah ada lama ya kan? Karena sebenarnya bermula dari keresahan dari selama ini sebagai mahasiswa
kok organisasi di IDL ini kayaknya kurang aktif gitu ya kan, kurang menggigit gitu. Terus ya biasalah kan kelas juga kadang sama teman-teman gitu, gini ya organisasinya kurang-kurang gini ya. Terus kan kebetulan ya karena emang aku kan orangnya yang kayak gitu, terus suka speak up. Terus ya dibilang aja, oh kalau nggak gimana kalau kau aja katanya nanti kan, nah, kau aja yang gua katanya gitu, bikin jadi aktif gini katanya. Oh ya udah pikir kan, ya udah makin lama kayaknya boleh juga ini jadi ketua BEM kuliah ya kan. Terus pernah lagi di beliau kan KPU Himasti, nah divisi acara juga, jadi kating-katingnya juga pada bilang kalau apa jadi BEM aja kok katanya. Ya udah kan, karena aku pikir-pikir ya kayaknya banyak juga nih yang dorong naik, mulailah tingkat 2 ini aku cari-cari apa gitu ya. Terus udahlah prodi dari terpel, kayaknya ini yang paling gitu, paling cocok gitu ya kan, kalau diangkat jadi wakil. Boleh juga aku cari-cari orang-orang beberapa di terpel Ya, ada sih awal-awalnya ya gitu apalah pokoknya yang gimana ya calon-calonnya gitu, ada orang-orang beberapa, sampai akhirnya ya ketemu lah si Onra ini yang paling kayak menang seleksi. paling worth it lah dibawa gitu. Kalau dari Onra gimana ceritanya? Berarti bisa dibilang nih sebenarnya kalau motivasi ketuanya itu sebenarnya karena ada keresahan dalam hati sih ya, dan karena Iya. faktor banyak yang ngedukung. Nah, kalau dari wakilnya nih, kenapa sih bisa yakin itu sepasangan sama ketuanya nih? Emang apa sih yang dilihat makanya bisa, yaudah ayo kita satu pasangan. Oke. Jadi awalnya sama juga kayak Nathanael kan. Aku melihat, kok banyak ya organisasi yang nggak jalan. Mungkin pemikiranku itu, oh mungkin ini karena kita yang daring kan. Terus ada Nathanael ngechat, yuk kita maju kayak gini, aku ada punya visi misi kayak gini. Ditawarin lah, aku tengok, oh ternyata bagus juga kayak gitu, makanya aku mau join juga sama Nathanael gitu. Nathanael ini orangnya visioner, selangkah demi Jadi maju. kalau bisa di rate 1 sampai 10 nih, seberapa yakin sih kalian sama pasangan kalian masing-masing nih? Wah 10 lah 10, aku yakin sama John Randy. Oh, ketuanya udah yakin banget nih sama wakilnya. Wakilnya gimana? Udah yakin nggak? Yo, yakin lah 10 apa nih? 10 bintang kalau ada. Bintang Sangat 5 ya, ramah ya, bintang 5 ya. bintang 5 Sangat sangat ramah. ramah. Nah, karena kami juga udah ya yakin aja sih sama jawaban kalian ya kan. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kan kebanyakan orang nih pasti belum tahu kan sama sifat-sifat kalian. Bahkan mungkin juga pasangan kalian ini calon ketuanya belum terlalu kenal wakilnya pasti juga ada yang kurang ditahu tentang sifat ketuanya. Jadi menurut kalian apa aja sih sifat kalian yang mungkin pasangan kalian itu kurang tahu? Yuk, aku dulu. Ya kau dulu lah, ganti-ganti ya. Oke. Sambil aku mikir sebenarnya. Oke, kalau dariku, menurutku yang harus Nathanael tahu ya. Ya gimana? Ini kan udah tingkat 2 gitu. Juga harus banyak-banyak lah cari pengalaman atau gimana gitu. Jadi kalau misalnya aku susah dihubungin, ya itu mungkin aku lagi sibuk ya. Gitu. Jadi Nathanael jangan marah gitu ya. Oke, gitu aja sih. Si paling sibuk dia ya. Si paling sibuk ya. Istilah ya. Oke, kalau dia Nathanael. Udah itu aja. Masa cuma itu yang kau bongkar? Bongkar lagi lah. Itu aja. Karena sampai ke dalam-dalamnya mungkin dikorek-korek Iya. lagi. Ya, gitu aja sih. Itu aja dulu. Coba lanjut. Itu aja dulu nanti. Kalau dari ketuanya ini belum nyampein apa sih sebenarnya sifat dari ketua ini yang mungkin wakilnya belum tahu nih. Dari aku ya. Ya. Apa yang mau kau tahu, Ndra? Apa yang mau kau tahu? Apa aja?
Banyak. Ya. Kalau aku sih, sebenarnya kalau aku kayaknya punya apa sifat ambisius sama perfeksionis. Jadi kalau contohnya ada sesuatu itu harus dilakukan apa lah pokoknya totalitas gitu. Oh, Jangan sampai nanggung, pokoknya nggak boleh gantung lah. Sama harus dilakukan sebaik-baiknya gitu. Jadi contohnya nanti kan masalah-masalah kecil entah apapun gitu. Pokoknya ini harus perfect lah gitu. Bahkan ngedit poster aja pun itu contohnya. Itu ada harus presisi nanti. Berarti Jaraknya juga harus presisi. wakilnya harus siap-siap nih ya, direpetin terus sama ketuanya. Yoi. Ini salah, yang ini salah. Revisi. Berarti harus ready lah ya. Kalau wakilnya ngangguk aja demi ketentraman bersama. Nggak gitu juga sih. Demi kemajuannya, ya kan? Enggak. Ya, kan dikasih saran juga kan. Ini di bagian sini ya, agak diturunin dikit. Duh. Ternyata sifat-sifatnya lumayan juga ya, lumayan baik juga yang mungkin bahkan kami sendiri mungkin baru tahu juga, padahal sama-sama di kan, wakilnya juga mungkin sama-sama baru tahu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Boleh kali dari MC Sena ngasih pertanyaan apa nih kira-kira yang mau ditanya? Oke nih, pertanyaan selanjutnya. Sorry. Oke. Lanjut. Kedengeran nggak suara aku? Kedengaran. Oke. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih ya. Kalian pernah nggak sih di titik terendah kalian? Pasti pernah lah ya. Apalagi kayak anak muda zaman sekarang kayak sering banget overthinking, kayak semua di overthinking gitu kan. Terus gimana sih cara kalian buat ngatasin waktu kalian di titik rendah kalian itu? Terus kayak kapan kalian ada di titik terendah kalian gitu? Jadi kok sedih ya? Suara dulu lah. Oke. Titik terendah. Ini dalam apa nih? Dalam kisah apa ini? Dalam perkuliahan atau dalam percintaan? Terserah. Sebenarnya lebih seru dibahas tentang percintaan gak sih? Tapi kan kita ini konteksnya pemilihan buat BEM. Jadi boleh nih di-spill tentang keluhannya pas masa kuliah aja kali ya. Oke, jadi kalau dalam masa kuliahku yang titik terendah itu kalau dapat nilai ujian atau nilai kuis, tapi udah belajar gitu kan, tapi nilainya rendah gitu. Loh, kok bisa ya rendah kayak gini, kayak gitu. Jadi kalau aku sih orangnya kalau segitu dapat ya berarti segini usahaku gitu kan. Gimana sih biar bisa untuk selanjutnya next step gitu. Aku harus belajar lagi, belajar lagi, bahas soal yang sesuai dengan yang diujikan, terus lihat-lihat source-nya dari tahun ke tahun. Biasanya kan kalau di Dali itu ujian-ujiannya kan dari tahun ke tahun itu hampir mirip. Jadi minta source dari cutting gitu. Gitu sih. Ya, Nel. Berarti selama yang tinggi dilewati. Makanya heran kok kalau rendah. Kok bisa rendah? Heran aja gitu. Kok rendah? Kok bisa berarti gitu? Selama ini minimal 90. Waduh. 90. Ya, enggak. Gitulah. Enggak, bercanda. Kalau dari kitanya nih gimana? Titik terendahnya pas gimana aja sih? Entah misal mungkin dosennya susah buat dihubungin jadi susah dapat nilai atau gimana? Boleh diceritain apa keluhannya, apa selama ini terpendam di dalam hati, sama tips and trik ngatasinnya. Kalau ngomong soal titik rendah dalam hidup ya gimana ya? Karena aku orangnya juga yang santai-santai gitu, easy going ya kan. Jadi kalau permasalahan kuliah atau permasalahan apa nggak terlalu mikirin sih. Cuma kalau ditanya ya titik terendah dalam hidup, mungkin ini agak serius ya kan. Karena kalau titik terendah dalam hidupku sih dulu itu ditinggal ayah pas SMA. Jadi mungkin sejak dari situlah mungkin ada perubahan dalam hidup ya kan. Apalagi kehidupan berasrama kan kita jauh dari orang tua,
orang tua kita juga tinggal ibu ya kan. Kadang aduh rindu gitu, itu sih titik terendah. Jadi dari situ sih jadinya berpengaruh. Contohnya gini, kita kan di asrama, kesepian gitu contohnya rindu. Nanti kan pas di kuliahnya kan kayak terpengaruh itu sama mood kita gitu ya kan. Kadang jadi nggak fokus belajar. Cuma pasti ada aja sih nanti momen-momen yang bikin mood itu bisa balik lagi, kayak contohnya kawan-kawan yang pelawak semua ya kan, nanti aman lagi lah. Tentu kuliah kayaknya aman-aman. Berarti nih kalau dari ketuanya ya, bisa di titik terendah itu kalau lagi kangen sama ibu kali ya, jadi bisa mempengaruhi mood pas di kampus. Kayaknya perlu mood booster sini. Udah kangen sama orang tua, nggak punya ayang lagi Nggak punya nyemangatin. ayang. Iya, Ya kan? kode keras ini, kode keras. Nomor Boleh telepon ya. nih, siapa yang pengen Taruh ya, ngedekatin taruh ya. atau sebenarnya yang selama ini sama aku ya boleh nih di chat-chat biar nggak kesepian, biar punya ayang. Bisa lah nanti Oke. di deskripsi nanti nomor WA ya. Boleh dibawa ini. Oke, dari tadi kan kita udah nanya-nanya seputar tentang diri kalian sendiri nih. Udah pertanyaan yang menurut aku sama Sena, menurut kami itu udah relax banget nih, udah simple, relax. Jadi biar sedikit menantang, biar ada adrenalinnya, bolehlah ya kita sodorin pertanyaan-pertanyaan seputar tentang dunia kampus. Jeng 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 jeng. Yang pertama, kemarin kan sebagian dari kita itu kan udah masuk kampus kan? Apa milih tetap online kemarin waktu disuruh masuk? Bisa diulangi, tadi putus. Ngelek ya? Kemarin waktu pihak kampus nyuruh nih masuk ke kampus, kalian masuk atau lebih tetap milih online? Ya, mana Nel. Siapa ini? Sweet. Ayo. Udah duluan Gini. aku. Oh, oke. Nel duluan. Jadi, ini apa ya? Milih mana yang lebih apa gitu? Kemarin kalian masuk ke kampus apa enggak? Waktu disuruh Iya, offline. kalau Masuk prodi kami ya. masuk. Nah, sama-sama masuk kan. Nah, waktu kalian masuk itu, menurut kalian apa sih tantangan terbesar dari hidup di dalam kampus, di dalam asrama? Terus selama kalian di kampus itu, menurut kalian gimana sih kehidupan di ITDL itu? Apakah seru atau biasa aja? Atau mungkin kalian kayak mikir, nggak lagi-lagi deh disuruh buat offline, mending online aja, di rumah aja lebih enak, lebih santai. Gimana? Boleh dong diceritain. Oke. Siapa yang jawab? Nel. Siapa ya? Aku lah. Aku lah, kau lah, kita lah. Gitu lah. Sudah lagi sweet. Zait. Tuh dua mana? Ini aku. Oke. Aku lagi berarti. Oke. Kalau soal offline sama online sih, masing-masing menurutku ada kelebihan sama kekurangannya ya. Kalau kita offline kayaknya lebih banyak aja gitu waktu luang kita bisa mengatur mau ngapain, mau ini, mau healing ya kan, mau nonton, mau apa, main game. Tapi kalau udah di asrama gitu rasanya kenapa ya, kayak 1 menit aja gitu kayak berharga kali, kayak bahkan gak ada hentinya aktivitas itu. Tapi kalau dalam secara keseluruhan ya kayaknya begitu ya, lebih prefer offline sih, lebih suka offline ya, karena kita bisa rasakan suasananya, kita bisa pertemanan, ngumpul gitu. Kita tahu juga gimana dosen-dosennya, ruangannya, labnya. Banyak sih pokoknya, lebih banyak cerita lah kalau kita offline, suka duka. Kalau online kan cuma ya paling berfokus sama laptop, bangun, tidur gitu doang sih. Lebih membosankan menurutku kalau online. Oke, kalau menurutku juga gitu. Jadi dulu bapakku, ya cerita dikit ya. Apa kan? Kemarin bilang, masa udah kuliah mau tingkat 2 belum pernah masuk kampus, udah kenal nggak sama dosennya kayak gitu. Loh, dua tahun udah mau tingkat 2 tapi nggak kenal dosen kan bahaya juga kan. Udah setahun kita melewati online kayak gitu. Jadi kalau menurutku di kampus itu juga ya dunia cepat berlalu lah di kampus. Sehari perkuliahan itu kayak nggak terasa gitu. Terus bisa jumpa teman-teman baru,
terus tahu gimana yang di virtual dan yang di realnya gimana. Kalau dilihat si Nail ini ganteng secara virtual kan, tapi nanti tiba-tiba ada di kampus, oh lebih Waduh, ganteng lagi, lebih ganteng lagi. apanya maksudnya? Oke, memang benar tadi kata Nel. Setiap apa itu ada kekurangan dan kelebihan. Mungkin waktu kita online lebih banyak gitu waktu luang untuk belajar atau ngeksplor lagi kan. Tapi kekurangannya kalau aku sendiri kemarin itu terlalu banyak eksplor. Jadi waktu tidur itu kurang gitu. Terlalu banyak submitan. Nah, Si balik explore. nah, terus Paling explore nih. ya Emang terus waktu ini banyak kali palingnya. terus waktu di kampus itu kan dibatasin. Waktu tidur ada waktu jam silent gitu kan. Kita tidur itu dari jam 11 sampai jam 4.45 dibangunin. Mungkin tantangan terbesar waktu online offline ya. Offline itu dibanguni jam 4.45 terus ibadah. Bangun pagi lah istilahnya. Terus dan mandi pagi juga. Apalagi kalau apa ya, kemarin kemarin waktu offline itu dibangunin jam 4.30 ya karena mau olahraga gitu. Mau senam 4.30. Ini 4.30 kami udah bangun jam 4 ya, jam 4 udah bangun. Terus eh kurve sebentar ya serama terus ke lapangan gitu untuk senam. Tapi pas kurang lebih 2 bulan ya, masih bisa ngikutin lah ya kan kegiatan di kampus kayak gimana. Dan walaupun di kampus itu menurut kita berat, tapi menurut kalian ada aja gitu feedback yang bikin mood kalian itu balik lagi, kayak misalnya ketemu kawan ya kan. Berarti bisa dibilang di kampus itu walaupun berat masih ada manis-manisnya lah ya, apalagi kan kalau pacarnya itu sekampus bisa ketemu ayangnya kayak Konra. Kalau Iya. Nathaniel sih nggak tahu lah ya, dia kangenan terus Ayang. dia nggak punya ayang, Ayang. butuh ayang. Oke. Sendiri lebih baik. Dari sana ada lagi mau ditanya? Mungkin jaringannya kali ya lagi bermasalah. Aku ambil alih dulu nih ya. Tadi kan udah nanya seputar tentang kehidupan di kampus. Masih seputaran itu juga. Kalian ada ngikutin organisasi nggak sih di kampus? Si paling organisasi siapa ini, Ondra? Kau lah, tak mungkin lagu. Ayo. Kau dulu lah kalau gitu. Oh, kau dulu. Ya, siapa nih? Aku. Ikut nggak? Ada Oke. ikut organisasi nggak di kampus? Ada. Jadi, Ada. aku itu di kampus itu ada masuk Himapro ya. Tapi sebagai anggota gitu di Himatera. Terus di BEM ada juga Depkominfo. Aku divisi sistem informasi. Jadi tugas kami itu untuk menganalisa kepastian dari informasi yang diberikan gitu kan. Terus kami juga mengelola website BEM juga. Terus ada PSM, Paduan Suara Mahasiswa, tapi aku di bagian permusik gitu. Yo, Nair. Yang Jadi paling lebih banyak banyak organisasi. pesta ya. Boleh. Paling banyak. Jadi karena kalau aku gimana ya? Aku karena orangnya suka berorganisasi gitu. Entah kenapa menurutku organisasi itu enak gitu. Paling ketemu relasi, kita bisa bicara program strategi gitu kan. Pokoknya banyaklah hal-hal yang positif bisa didapatkan sama diri kita kalau dari kita organisasi. Jadi kalau organisasi sih aku ikut banyak ya. Contohnya dari himpunan Kimasti, aku ikut di divisi visualisasi. Terus dulu pas pemilunya juga aku ikut KPU-nya divisi acara. Terus kalau untuk UKM ya kan, ini yang paling banyak ini UKM. Aku di Delpro ya kan, Delpro Programming ikut. Terus di CSC, di Cyber Security dulu pernah menjabat juga jadi hubungan masyarakat, tapi
udah ganti sama kepengurusan yang baru sekarang. Terus aku juga ikut DRC, Del Robotic Club. Di situ aku jadi komunikasi dan informasi. Apa lagi yang kurang? KMK kita ya, Onra. Yo, KMK. KMK ya, KMK. Terus, Mahasiswa Katolik. oh ya. Yo. Rame ya, apalagi. Terus ada sih dulu lagi komunitas Wikimedia bahasa Batak di Del ya kan. Dari itu ada lumayan banyak juga sih orang-orangnya, aku juga ikut di situ. Jadi untuk pengembangan Wikipedia bahasa Batak. Ada yang kurang nggak? Ada yang kurang nggak ini wakil gimana? Kalau yang di luar ya, di luar aku juga ada sih ikut organisasi namanya Rumah Ragam. Jadi ini kayak organisasi untuk kemanusiaan gitu. Jadi kami ada volunteer gitu. Ada yang kurang, Ondra? Bisa dulu. Wah, kayaknya banyak banget nih ya, sampai dia sendiri aja lupa organisasi apa aja yang diikutin. Saking banyak. Wakilnya kayaknya serba tahu ya tentang ketuanya, sampai-sampai ditanya, apalagi nih yang kurang? Bisdinar OMK. Ternyata wakilnya si serba tahu juga. Si paling tahu. Berarti bisa dibilang ini pasangan urut nomor lupa satu aku. ini. Apalagi Ada masih ada satu yang lagi kurang nih. nih. GDSC. Jadi aku ikut di GDSC, Google Developer Students Club, di bagian web development. Keren. Berarti bisa dibilang pasangan calon nomor urut satu ini termasuk ke kategori pasangan yang sibuk lah ya, karena banyak ikut organisasi. Si paling itu. sibuk. Karena maunya kan diaktifkan lebih aktif lagi gitu. Oh, kurang banyak ya organisasinya ya, perlu ikut lagi. Gini. Pantas daftar BEM dia. Biar bisa dimasukkan ke CV. Gini loh ceritanya ya kan. Kita ikut banyak organisasi karena gini, kita masuk satu organisasi kok kayaknya kurang aktif ya kan. Itu coba masuk lagi organisasi yang lain sama juga. Terus masuk lagi sama juga, satu garis. Berarti kayaknya iklim organisasi di Del ini nih yang kayaknya kurang di-push gitu ya kan. Nah, makanya kita langsung tembak aja udah BEM, biar langsung kita reformasi semuanya. Berarti langsung ambil puncak tertingginya lah, Iya. biar bisa. Gitu. Sudah terjawab lah ya, biar organisasi yang lain itu bisa aktif lagi. Nah, tadi kan kalian bilang kalian tuh udah ngikutin banyak organisasi. Semisal ini ada kegiatan BEM yang bentrok sama kegiatan organisasi kalian yang lain, atau bahkan bentrok sama jam kuliah. Kira-kira apa sih yang lebih kalian prioritasin? BEM kah atau kegiatan kalian yang lain ini kah, atau jam kuliah kalian ini? Dan gimana sih cara kalian ngatasinnya semisal ada yang bentrok? Nat. Jangan. Nel. Apa lagi? Tadi udah Kalau mulai. Boleh kalian ke Situ lagi. wakilnya dulu, dari tadi ketuanya iya. udah. Oke. Ketuanya ambil nafas dulu, sekarang diwakili oleh wakilnya dulu. Oke. Ya, Kalau menurutku itu ada itu istilah yang paling diprioritaskan gitu kan. Jadi si paling prioritas. Jadi kita kan jadi mahasiswa yang paling diprioritaskan itu kuliah dulu. Jadi mahasiswa itu yang paling penting itu kuliah. Selesai dari jam kuliah baru masuk ke organisasi, baru apa gitu kan. Terus kalau ada bentrok, ya sebisa mungkin izin dulu, aku ada jam kuliah kayak gini, bisa nggak jam segini, waktu kosong gitu. Oke. Menurut Nail gimana? Kalau aku gimana ya? Sebenarnya ya sama-sama penting ya, organisasi, kuliah juga penting. Tapi yang pasti kalau organisasi itu contohnya ada rapat atau ada pembahasan itu pasti wajib di luar jam kuliah, karena mau gimana pun nggak boleh diadakan pas jam kuliah. Jadi kuliah itu udah pasti tetap jalan. Kalau contohnya ada yang bentrok nanti, pintar-pintar kita aja kali ya untuk gimana cara nyelesainnya dalam waktu yang terbatas itu.
pasti ada jalan sih. Dan organisasi juga kan bukan kita sendiri, pasti ada banyak lah orang yang bisa kita ajak untuk menyelesaikan itu gitu. Itu gunanya kita berorganisasi. Kita bisa bersinergi bersama gitu. Makanya itu visi kami koordinatif ya enggak. Gas. Berarti kalau menurut ketuanya nih harus ada yang lebih diprioritaskan, yaitu jam kuliah nih kan. Sedangkan kalau menurut ketuanya organisasi dan jam kuliah itu sebenarnya sama-sama penting. Dan kalau misalkan ada yang bentrok, berarti lebih ke minta tolong sama anggota lain lah ya kan, lebih berkoordinasi. Boleh jawabannya. Yang pertanyaan terakhir ini buat jadi closingan pertanyaan kali ya. Ini mungkin bisa tarik nafas dulu, soalnya menurut kami ini sedikit tricky. Siapin mental dulu, siapin mental. Tarik nafas. Expert. Boleh tarik nafas, ambil minum, healing dulu sebentar. Boleh. Podcastnya setengah jam, healingnya 5 jam. Udah lebih lama healingnya lah ya. Kasihan Paling yang record nanti kelamaan. Nah, pertanyaan terakhir nih buat jadi pertanyaan closingan juga. Kan kalau di Del nih biasanya healingnya mahasiswa itu pasti ke OT kan. Kalian juga pasti pernah nih kan healingnya itu ke OT, apalagi setelah ibadah di waktu-waktu weekend. Ya kan, pasti pernah kan, sambil ngeliatin pemandangan, merenung, apalagi yang kurang dalam hidupku, kok aku nggak punya ayang, mungkin kayak gitu kan. Nah, kira-kira kalau kalian semisal nanti terpilih, amin ya, amin dulu dong, amin. Semisal kalian terpilih jadi ketua dan wakil ketua BEM, kira-kira ada nggak sih kalian kepikiran buat ngadain proker yang berhubungan sama healingnya warga Del, Civitas Del? Ada nggak sih? Pernah kepikiran? Ayo, indoor. Yuk, dari Nail dulu. Indoor. Dari Nail dulu. Indoor gak ini? Hah? Indoor. Janganlah. Ya, Jangan dong. beda. Ada. Beda konteks. Kami ada rancangan sih Udah ada rancangan, bolehlah diceritain ke kita yang nonton nih. Apa sih kira-kira rancangan itu yang berhubungan sama healing? Healing. Sebenarnya kalau healing, mana ya? Kalau healing ya, kayaknya sih suasana itu nanti yang bikin jadi healing. Jadi contohnya kami bikin program ya kan, jadi kami bakal bikin itu semenarik mungkin, sekreatif mungkin. Jadi dia bisa efektif. Kayak contohnya ada konser ya kan. Ini konser ini harus pecah banget gitulah. Jadi ya healingnya mahasiswa ke program-program dari organisasi ini. Bukan hanya cuma tempat spesifik tempat ya gitu. Atau ada lomba, mungkin lomba kayak di Kominfo ya sering kan bikin lomba-lomba video, edit video. Itu juga harus harus dioptimalkan gitu lah. Jadi orang pun kan nengok video juga kan bisa jadi kayak tertarik gitu. Wah keren juga ini gini-gini, jadi terhibur gitu. Kalau untuk tempat sih gimana Nora? Kita bangun tempat? Kayaknya bakal susah ya bangun tempat di Del ya. Oti versi 2 kali ya. Ya rencana. Tapi dia mau bikin indoor sih. Kami tapi sudah dia. Enggak gitu. Kan healingnya aspa gitu biasanya ke lapangan peniel, kalau nggak ke kontainer kan main olahraga gitu. Iya. Ya jadi yang paling sulit kalau healing itu di waktu hujan, lapangan nggak bisa dipakai gitu kan. Jadi gimana sih solusinya biar ya mahasiswa bisa santai gitu kan, bisa bisa olahraga gitu. Ya mungkin istilahnya ini saran atau gimana ini nih? Bocoran tipis-tipis aja. Lebih ke keinginan pribadi kali ya. Saran kalau bisa sih. Saran. Kalau boleh. Semoga lah di Del ada gimana Nel? Kalau boleh semoga ada di Del itu lapangan indoor ya.
Ya, jadi di sini nanti Biar gini, biar nanti kalau ada event olahraga juga ya kan, supporternya kan tinggal duduk aja gitu ya supporternya kan. tinggal duduk gitu. Oh, Nah, berarti bangun gor aja kali ya. Iya. kawan-kawan. ini Kalau Boleh nih boleh, kepada pihak Del disumbangkan nanti Kalau- dananya. kalau kalau boleh. kayaknya sih kayaknya udah cakep lah. Cakep nggak Iya. OT beneran? Udah keren. Ada ketemu jodohmu di situ enggak? Ya, Koko. healing Kalian lah. ketemu di situ enggak? Kemarin di situ. Berarti rencananya pengen ngadain konser, pengen bikin lapangan indoor. Berarti nanti kalau boleh lah nanti kalau yang milih-milih Arang Nathanael sama Onra pasangan calon satu, nanti kalau berhasil maju nih bakalan ada konser di ITDL. Ya, Yang semoga diundang lah. itu nanti artis-artis dari luar negeri sih kayaknya. Justin Bieber ya. Yes. Justin Bieber parah sih. Keren bisa dibilang berarti mereka ini selain mikirin tentang gimana ngebangun ITDL itu lebih baik lagi, pengen ngemajuin organisasinya juga, mereka juga ini ternyata mikirin tentang mental health lah ya, bisa dibilang mereka juga mikirin tentang mental health-nya para sivitas Del, gimana sih healing yang baik itu. Berarti mereka ini sebenarnya ingin melakukan pengabdian kepada sivitas Del sebenarnya. Oke, dari tadi kan kita udah capek nih tanya jawab. Pasti kalian juga sebenarnya udah aduh banyak banget pertanyaannya, capek, udah dong. Pasti gitu kan. Nah, buat jadi healingnya kita saat ini, boleh lah ya kita ngadain mini games yang bakalan dibawain oleh Sena. Oke. Oke, sekarang kita masuk ke mini games. Jadi ini sebenarnya masuk lagi ke pertanyaan, tapi pertanyaannya tentang pertanyaan umum lah ya. Dan ya nanti jadi peraturannya itu nanti kalian dikasih beberapa pertanyaan dan itu dikasih waktu 10 detik untuk menjawab. Oke, kita langsung masuk aja ya pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama, ini tuh waktu kita masuk kampus kan ada pengangkatan rektor baru nih. Siapa nama rektor ITDL yang sekarang? Oh, jelas. Dosen waliku. Pak Arnaldo Sinaga. Wah, gercep banget nih kayaknya. Cocok ya, Iya. keren. Yo. Kecintaan, dia kayaknya ini kecintanya Pak Ya. Arnaldo. Masih angit itu. Oke, pertanyaan yang kedua itu kan kayak yang kita tahu tuh ITDL itu dibentuk sama Pak Luhut. Nah, kalian tahu nggak sih tahun berapa ITDL itu dibentuk? Ayo, tahu nggak? Yo. 21 Agustus ya? Tahun-tahun. Nggak tahu. Tahun-tahunnya aja. 2001 lah, ada di logonya. Iya. 2001. Waktu itu namanya masih Keren Politeknik. ya? Bisa tahu. Kayaknya mereka ini hafal banget logo-logonya nih, Del nih. Iya. Yep. Terngiang-ngiang di kepalanya. Nah, dari aku juga ada pertanyaan nih. Tapi mungkin pertanyaanku yang berkaitan ke wawasan yang lebih umum lagi, bukan tentang wawasan di Del aja. Oke, guys. Oke ya, siapa cepat dia dapat nih ya. Dapat apa ini? Dan door Jangan prize-nya. deg-degan, jangan deg-degan. Nggak pakai door prize nih. Karena aku ngeliat kalian ini kan dari marga-marganya ini orang Batak nih kan. Jadi kira-kira apa aja sih warna yang ada di bendera Batak? Merah, putih, Putih, hitam. hitam. Jago nih orang ini. Pasti di searching duluan kan? Oh, enggak lah. Oh enggak, main jujur mereka, main jujur. Jujur. Bagus. Berarti mereka ini pasangan calon yang jujur nantinya. Amin. Oh, jelas. Amin. Habis itu satu lagi. Tapi kayaknya ini berkaitan ke Dela aja nggak sih? Kan kalian pasti udah pernah tur atau keliling-keliling di ITDL kan? Jadi kira-kira dinamain apa sih tempat di ITDL yang ada air terjunnya?
Deng deng Plaza deng ya? deng. Oh. Plaza ya? Wah, Air terjun hafal air nih kayaknya. mancur. Air mancur. Apa sih itu air mancur? Air Ya mancur. Air ampun. terjun. Berarti sama aja, Nathaniel juga salah. Air mancur. Ya, air mancur. Apa namanya? Revisi sedikit. Pelajar, masih pelajar ekonomi. Berarti udah Soalnya jago-jago sih mereka. tubuhnya bentuk angka Mereka- 1, makanya jadi ingat. Mereka ini jago-jago sih, Sen. Udah hafal tentang IT Del, hafal tentang pengetahuan di Batak. Apalagi sih yang kurang dari mereka nih? Keren. Keren. Udah cocok lah ya, udah bisa lah ya. Udah bisa lah ya. Bisa nih. Bisa Udah nih. tau lah ya, 29 April guys, pilih calon. ini tayangnya besok kan? Tayangnya kapan dia? Tayangnya masih di tanggal Udah 19. Berarti buat yang nonton di tanggal 19, boleh lah dipertimbangkan ya. Kita akan pula sekarang Oke. nanti. Oke, tapi harus tetap sih bersaing secara sehat, guys. Kita tunggu di ajang debat nanti. Iya, aduh. Jadi kira-kira apa sih yang pengen, mungkin bisa lah ya kalian sampaikan sepatah dua kata buat yang nonton ini nanti. Mungkin dari ketuanya dulu deh, sepatah dua kata buat yang nonton ini nanti. Yo, Nail, gas. Oke, jadi buat yang nonton, cuma mau bilang, apa ya? Pilihlah Kenapa ya? Ayo yang pilih kami gitu. Relax. bisa gitu. Bisa gitu? Tapi ini ditayanginnya tanggal berapa? Tanggal 7 bisa kan? Tayangnya ini mungkin nanti di tanggal 19. Tidak masa kampanye lah. Jadi cuma mau bilang ya, pilihlah pemimpin yang cocok untuk Del. Pemimpin yang emang punya basic dan punya visioner untuk memimpin sebuah organisasi gitu. Karena kalau kita cuma gitu-gitu aja, organisasi ini bakal kayak kurang excited lah, di hype mahasiswa, lama-kelamaan bakal ya begini-gini aja gitu. Jadi untuk tipe-tipe pemimpin itu kalian bisa temukan di Bisa ditemukan di kami gitu lah ya. Di angka nomor angka 1. Karena kita harus bersatu. Sesuai tagline kami ya. One vote, one lead. Vote number 1. Oke. Vote number 1. Oke, dari wakilnya nih, apa aja sih yang pengen disampaikan? Oke, yang mau aku sampaikan, semoga nanti pesta demokrasi kita lancar, nggak ada kekurangan satu apapun. Pilihlah yang memang menurut kalian, yang itu yang terbaik. Tapi jangan lupa, one vote, one lead, vote number 1. Vote Yeah. number 1. Oke, makasih untuk dua katanya dari paslon. Udah gak berasa ya, kita udah lama banget ngomong-ngomong kayak makasih juga buat kalian yang udah jawab pertanyaan random dari kita, random banget sih. Oke. Makasih udah buat sempatin, terus jangan bosan-bosan buat join acara di KPU untuk yang nonton, dan juga makasih yang buat udah nonton acara podcast kali ini. Semoga kalian terhibur dari awal dan sampai selesai. Terima kasih dan see you. Ini juga buat paslon 1. See you.